Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falun Buton dengan NIM 24010301, Prodi Tadris Matematika kelas 3A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana konsep-konsep matematika diskrit dapat diterapkan dalam sistem klasemen Liga Sepak Bola. Jadi judul video saya pada kesempatan kali ini yakni Operasi Klasemen Liga Sepak Bola. Selanjutnya yakni pengantar. Sepak bola tidak hanya berkaitan dengan permainan di lapangan, tetapi juga memiliki sistem yang diatur secara matematis. Nah, maksudnya di sini adalah setiap pertandingan itu menghasilkan 3 kemungkinan, yakni ada menang, ada seri, dan ada kalah. Dari hasil tersebut, klasemen disusun berdasarkan jumlah poin yang diperoleh setiap tim. Nah, melalui presentasi saya pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana konsep logika, kemudian himpunan, relasi, dan bilangan bulat dapat menjelaskan yakni cara kerja klasemen sepak bola secara matematis. Untuk itu, selanjutnya di sini kita akan bahas terkait dengan analisis logika. Analisis logika pada konteks dalam sepak bola, hasil pertandingan mengaruhi posisi klasemen. Dari pernyataan logika yang sudah saya buat, di sini sudah tertera P adalah tim A menang, Q adalah tim A mendapat 3 poin, R adalah tim A naik peringkat di klasemen. Nah, pernyataan logika ditulis dalam bentuk implikasi, yakni jika P maka Q, jika Q maka R, jika P maka R. Maka kita sudah dapat temukan bahwa jika P maka Q, yakni jika tim A menang maka tim A mendapat 3 poin. Jika Q maka R, yakni jika tim A mendapat 3 poin maka peluang naik peringkat akan meningkat. Nah, kemudian jika P maka R, yakni jika tim A menang maka peluang naik peringkat akan meningkat juga. Selanjutnya di sini sudah ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran yakni untuk P maka Q, ini sudah jelas bahwa pada tabel kebenaran ini untuk P maka Q kita dapat melihat 4 kemungkinan nilai kebenarannya. Nah, implikasi P maka Q ini hanya bernilai salah jika P dan Q salah, yaitu jika tim menang tetapi tidak mendapat 3 poin. Nah, dalam konteks Liga Sepak Bola, kondisi ini tidak mungkin terjadi, mustahil. Sehingga pernyataan ini selalu benar secara logika formal. Kemudian selanjutnya ini ada sudah tertera jelas bahwa ada tabel 3 variabel untuk P, Q, R. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan 3 variabel. Ini jika P dan Q maka R. Nah, artinya jika tim menang dan mendapat 3 poin maka tim akan naik peringkat. Nah, hanya ada satu kondisi yang salah di sini, yakni di kedua, yaitu ketika tim sudah menang dan mendapat 3 poin tetapi tidak naik peringkat. Namun secara umum hubungan logika ini valid dalam sistem klasemen Liga Sepak Bola. Nah, ini sangat mustahil juga karena tim menang dan dapat poin tetapi tidak naik peringkat. Itu mustahil. Selanjutnya di sini ada analisis himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep himpunan. Didefinisikan ada 3 himpunan, yakni A adalah tim yang menang di pekan pertama, B adalah tim yang mencetak 2 gol atau lebih, C adalah tim yang tidak kebobolan. Kemudian untuk operasi himpunannya, A irisan B adalah tim yang menang dan mencetak lebih dari 2 gol. Kemudian B irisan C adalah tim dengan serangan tajam dan pertahanan kuat. Dan A selisih C, ini artinya tim yang menang tapi tetap kebobolan. Nah, di sini sudah tertera jelas untuk visualisasi diagram P-nya. Maksudnya di sini adalah sudah digambarkan himpunan A, B, dan C. Nah, bagian irisan AB menunjukkan tim dengan performa terbaik, yaitu tim yang menang dan mencetak minimal 2 gol.
Daerah B irisan C menggambarkan tim dengan serangan tajam dan pertahanan kuat, sedangkan A selisih C menggambarkan tim yang menang namun pertahanannya belum sempurna karena masih kebobolan. Nah, diagram ini juga membantu memperlihatkan hubungan antara kriteria performa tim dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada analisis relasi. Nah, pada analisis relasi, misalkan himpunan P adalah tim di liga, kemudian Q tim di liga. Nah, didefinisikan relasi R. R adalah X pernah mengalahkan Y jika dan hanya jika pernah mengalahkan Y ini. Nah, kita periksa sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada refleksif. Nah, refleksif itu dari sifat himpunan itu yang pertama refleksif tidak, karena tim tidak mengalahkan dirinya sendiri. Kemudian simetris juga tidak, karena jika A mengalahkan B belum tentu B mengalahkan A. Maksudnya di sini adalah untuk sifat refleksif itu tidak, karena tim tidak mengalahkan dirinya sendiri. Artinya dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kemudian simetris tidak juga, karena jika A mengalahkan B belum tentu B juga bisa mengalahkan A. Kemudian ada transitif. Transitif ini tidak selalu, karena jika A mengalahkan B dan B mengalahkan C juga belum tentu A bisa mengalahkan C. Namun ada relasi lain, yaitu S. Yakni S ini didefinisikan sebagai jika X memiliki poin sama dengan Y, relasi ini bersifat refleksif, simetris, dan transitif, sehingga disebut relasi ekuivalensi. Yakni karena dapat mengelompokkan tim-tim yang memiliki poin sama dalam satu kelas yang setara. Kemudian di sini ada analisis bilangan bulat. Nah, pada analisis bilangan bulat sudah tertera kasus, yakni kemenangan itu dihitung 3 poin, seri 1 poin, kalah 0 poin. Nah, jika tim A bermain setiap 7 hari sekali dan klasemen direkap setiap 14 hari sekali, lalu kapan jadwal pertandingan dan rekap bertemu di hari yang sama? Untuk itu, di sini kita gunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil, yaitu KPK. Nah, KPK di sini sudah ada 7 dan 14. Nah, KPK dari 7 dan 14 itu adalah 14. Nah, interpretasinya berarti setiap 14 hari sekali jadwal pertandingan dari rekap klasemen akan bertetapan. Nah, ini adalah penerapan nyata konsep matematika dalam pengelolaan jadwal liga. Kemudian di sini ada modulo dalam liga yang tadi itu sudah dijelaskan dengan menggunakan konsep KPK, dan ada di sini sekarang yaitu modulo dalam liga. Misalnya, setiap 5 pertandingan poin direset, kita gunakan rumus N modulo 5 di mana N adalah nomor pertandingan. Jika hasilnya 0, maka pertandingan itu menandai akhir siklus. Nah, contohnya di sini pertandingan kelima, jika setiap 5 pertandingan poin direset untuk mini turnamen. Artinya pada pertandingan itu poin direset. Dengan demikian juga konsep modulo membantu menentukan pola atau siklus pertandingan dalam liga sepak bola. Nah, dari pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi, kita sudah mendapatkan kesimpulan, yakni melalui analisis ini untuk logikanya menjelaskan hubungan sebab atau akibat hasil pertandingan terhadap klasemen. Kemudian himpunan, yaitu mengelompokkan tim berdasarkan performa. Kemudian relasi, menunjukkan hubungan antar tim menang, imbang, atau poin sama. Dan yang terakhir itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini mengatur sistem penjadwalan dan perhitungan poin. Jadi matematika distrik membantu memahami sistem klasemen dengan lebih struktur dan logis. Mungkin penutup dari saya. Terima kasih. Matematika tidak hanya di papan tulis tapi juga di setiap gol yang tercipta. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.